berjumpa pagi hari ini. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya, luar biasa. Kurang luar biasanya, yang keras dan jangan loyo. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita akan naikkan pujian layak dipuji disembah. Haleluya. Yesus baik, Kau sangat baik. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian bersama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. layak dipuji, Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. jemaat saja kita angkat pujian layak dipuji. Dipuji disembah, Kaulah yang bertahta. Hanya Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Yesus, yes. Kau raja atas segala raja ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta berdaulat di atas kami Tuhan. Kami mengundang Engkau Tuhan untuk hadir di tempat ini. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya,
Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini berkumpul, bersaudara seiman kami Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau. Kami bersatu hati Tuhan, kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Mari Tuhan beracaralah atas kami. Berkati kami semua Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, berikan hati yang lembut untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan, sehingga nanti kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Firman yang akan ditaburkan Tuhan, kami rindu untuk bisa berakar kuat dalam hati pikiran kami. Dan bersama dengan Engkau Tuhan, kami mohon supaya kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Biarlah Tuhan menyertai, melindungi, sehingga mereka boleh datang beribadah, berkumpul bersama dengan kami, dan semua kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, masih kuat berdiri Bapak Ibu? Kita angkat pujian, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu? Sukacita? Yes, meskipun tersengal-sengal sedikit. Haleluya. Kita sekarang tenangkan dulu. Kita angkat pujian, nyanyi dan bersoraklah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesusku,
penghibur. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit kembali kita untuk memuji Tuhan, kita menghormati Tuhan Yesus. Penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersyukur atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. jemaat saja nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersyukur atas perbuatan
Tiada Allah yang berjanji seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Allah sesembahan kami, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Allah yang telah menyelamatkan hidup kami. Allah yang senantiasa memelihara, melindungi dan bahkan memberkati kami. Kami mengucap syukur Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur betapa kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak akan pernah ingkar janji. Karena Engkau Allah yang selalu senantiasa setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Pada pagi hari ini pujian sudah kami naikkan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Sebelum lebih lanjut Tuhan, kami akan mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa urapan yang daripada Engkau Tuhan. Berbicaralah pada pagi hari ini. Hamba-Mu sudah menyiapkan kebenaran firman-Mu, namun kami kembalikan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai mulut lidah hati hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu untuk menyeberangkan isi hati-Mu. Demikian juga kami bersama seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kau berikan kami telinga yang tangkas untuk mendengar dan hati yang siap sedia untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu hidup kami diubahkan Tuhan. Dan kami percaya kuasa perkataan dan firman-Mu sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini juga tetap kami berdoa buat gereja-gereja, tempat-tempat lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan, Engkau lawati di sana seperti Engkau telah melawati kami di tempat ini. Mereka yang memutuskan tidak mau beribadah, mereka yang mengeraskan hati tidak mau datang ke hadiran-Mu juga Tuhan, Engkau ingatkan mereka Tuhan bahwa hidup mati kita adalah di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka Tuhan, ingat Tuhan bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang terakhir. Agar setiap waktu kesempatan mereka boleh haleluya datang untuk memuji dan menyembah Engkau saja Tuhan. Berbicaralah pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu, beberapa pun yang ada pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak ini kami serahkan dalam tangan-Mu, demikian juga guru sekolah minggu. Kau berkati Tuhan, biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Menghormati orang tua, menghormati guru, demikian juga Tuhan mengasihi sesama rekannya Tuhan. Biarlah iman mereka bertumbuh seperti kerinduan kami, biarlah anak-anak ini bertumbuh mencari perkenanan daripada Engkau. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim Praise and Worship pada pagi hari ini. Kita sangat diberkati Tuhan. Haleluya, siapa yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini? Kita angkat tangan. Ya, jadi kayaknya masih dingin ya. Cuaca di balik, kalau tadi pagi istri saya sebelum berangkat dia lihat apa namanya? Biasanya kalau di Android di tampilan pertama kelihatan suhu udara saat ini berapa gitu. Jadi di Bali saat ini suhu udaranya 24 derajat Celcius ya. Kalau kemarin saya nonton berita di Malang suhunya itu hampir 17 derajat Celcius. Kalau di Bandung 14 ya 14 derajat Celcius. Tadi waktu kita datang masuk ruangan ini nggak tahu lupa atau gimana pas masuk setelan AC-nya itu 5 derajat Celcius. Jadi pas masuk sini dinginnya minta ampun. Nggak tahu pagi ini apakah merasa dingin atau panas atau masih merasa dingin. Kalau masih merasa dingin, ayo kita bangkit bersama-sama. Berikan salam buat teman-temannya di samping kiri kanan. Tuhan itu baik, itu ucapkan Tuhan itu baik. Mari ucapkan ya. Kasih salam yang jauh-jauh boleh saling tidak apa-apa, saling bersalaman ya. Jadi semua kita terlibat. Ucapkan Tuhan Yesus baik. He's good all the time. Amin, silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan kita baik, amin. Dia selalu baik dan dia baik adanya. Jadi minggu yang lalu puji Tuhan kita sudah dilayani oleh saudara kita dari
Denpasar. Jadi Bapak Aibtu Carda Sahrial, beliau adalah anggota dari kepolisian yang sedang bekerja di Kuta Utara ya. Di mana nanti mungkin Desember ini beliau memasuki usia pensiun, tapi kayaknya rupanya enggak dikasih pensiun sama kepolisian karena beliau adalah penyuluh Kristen. Dia sering di instansi kepolisian disuruh bawa firman. Jadi demikian juga kita yang hadir pada pagi hari ini, yang kita hidup, yang masih menghirup napas gratis, tidak ada masa pensiun buat kita. Ada masa pensiun di tempat kerja, tapi di satu sisi tidak ada pensiun dalam kita memuji dan mencari Tuhan. Ya, apalagi yang namanya ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Pernah enggak ibu rumah tangga pensiun setiap hari? Kasihan ya kalau ibu rumah tangga pensiun, bapaknya mencak-mencak, kok nggak ada nasi ini mau makan apa anaknya, jadi mencak-mencak. Demikian juga bapaknya kalau pensiun, mana uang uang belanjanya. Jadi hidup kita ini harus senantiasa bekerja, senantiasa berusaha. Kalau kita masih hidup berarti kita masih bisa berusaha dan bekerja. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup yang kita sedang diberkati Tuhan saat ini. Ya kita puji Tuhan semua diberkati Tuhan. Siapa yang datang pada pagi hari ini tangannya masih tidak bisa digerakin? Semua kita bergerak tangannya ya. Bibirnya masih memuji Tuhan. Luar biasa. Jadi kalau kita bangun pagi ini, bibir kita masih tidak bisa memuji Tuhan, ya patut dipertanyakan. Kita ada apa nih Tuhan? Kok bibirku panca indraku ini tidak bisa mengeluarkan kata-kata? Ya patut kita flashback. Ada apa Tuhan? Tapi puji Tuhan kita yang datang semua pagi hari ini dalam keadaan sehat. Kita masih di tema yang sama, di tema pada bulan Juli ini adalah berbicara tentang pertobatan. Jadi kalau ngomong pertobatan itu banyak hal di dalam kehidupan kita yang kayaknya perlu terus-menerus bertobat. Karena bertobat itu bukan cuma sekali, tapi terus-menerus continue. Kadang-kadang kita sudah bertobat tidak main gadget. Nah, dulunya mungkin main gadget dari bangun pagi main gadget, sampai mau tidur main gadget, cuma sekarang udah bertobat, main gadgetnya cuma siang hari, tapi tetap berusaha. Mungkin ada perkataan kita yang masih belum bisa kita kekang, lidah kita belum kita kekang, atau sikap hidup kita yang masih belum sempurna. Karena kita hidup di dunia banyak ada tantangan, banyak dipengaruhi oleh lingkungan orang sekitar, banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kedagingan kita. Jadi pertobatan itu harus senantiasa kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Harus kita lakukan. Jadi banyak kebenaran firman mungkin Bapak Ibu sudah banyak sekali kita mendengar ya. Pengajaran firman Tuhan atau yang saya sampaikan atau teman-teman mungkin pada dengar firman pengajaran yang selama ini udah kita dengar berapa kali, tapi kadang-kadang kok cuma dengarnya hari Minggu dan ngelakuinnya setelah firman, setelah pulang dari gereja, lupa. Ya banyak hal. Karena kita hidup di dunia, kedagingan kita itu sangat luar biasa. Jadi musuh terbesar kita adalah melawan diri kita sendiri. Musuh terbesar kita adalah melawan diri kita sendiri, yaitu kedagingan kita sendiri. Jadi kita akan senantiasa tetap berusaha dan berusaha. Pada pagi hari ini ada yang belum saya gini, kalau ibu berdua ini yang udah pernah beribadah sama kita Pak ya. Jadi ada yang baru lagi tadi dari teman-teman? Ada yang baru pertama lagi? Enggak ya? Kalau Bapak Ibu mungkin lihat di samping kiri kanannya, waktu ini ada anak muda, suami istri, namanya Pak Mas Adityo, dia dari Malang Selatan. Jadi minggu lalu adalah ibadah mereka yang terakhir di Bali, dia balik sekarang ke Malang. Karena sesuatu dan lain hal dia mesti harus
balik lagi di Malang. Padahal proyeknya dia punya proyek villa di Bali. Jadi istrinya dulu kerja di teller di BCA, di bank BCA. Jadi pas di Bali dia rencananya mungkin di Bali nyari kerjaan, ya suami sudah kerja, terus istrinya lumayan ya 3 bulan kalau diam itu, apalagi diam 1 hari aja berat sekali ya disuruh diam. Ini 3 bulan kita biasanya kerja terus nggak kerja kan agak aneh gitu ya. Jadi dia memutuskan untuk balik ke Malang. Ya begitu juga kehidupan kita tidak tahu waktu dan kesempatan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Jadi semasih ada kesempatan dan waktu, mari kita sama-sama tetap mencari Tuhan. Jadi puji Tuhan, terima kasih buat teman-teman yang setia yang hadir pada pagi hari ini. Jadi ada beberapa anak-anak muda, beberapa orang tua yang sudah hadir. Kami mengucap syukur, jadi biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Oke, sekarang balik ke laptop firman pengajaran ya. Jadi pengajaran kebenaran firman sudah Bapak Ibu dan saya sering dengar. Saya paling sering, apalagi saya sering mengucapkan kebenaran firman Tuhan. Apalagi saya sering menyiapkan firman, baca firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan berkata, hati adalah sumber kehidupan. Pernah dengar? Hati adalah sumber kehidupan, dan beberapa kali sudah disampaikan atau dengar di YouTube bahwa hati adalah sumber kehidupan. Itu ditulis di dalam Amsal 4 ayat 23. Udah itu kita pernah dengar mata adalah pelita tubuh. Mata kita adalah pelita tubuh, tapi kalau orang dunia umumnya mata adalah jendela dunia. Tapi kalau kita di anak-anak Tuhan itu mata adalah pelita tubuh yang menerangi seluruh tubuh kita. Jadi kalau mata kita tidak berfungsi maksimal, dia tidak bisa menerangi tubuh kita. Jadi rupanya dari mata turun ke hati seharusnya, hati sumber kehidupan. Nah tapi di satu sisi kita juga pernah mendengar orang dunia mengatakan salah satu pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Kalau anak-anak SD dengar pepatah luar biasa ya. Sering. Siapa yang masih punya anak-anak kecil yang sering ngajarin anak-anaknya sekarang? Ya banyak dari kita, kalau ibu-ibu pasti ngajarin anak-anak. Jadi mulut adalah harimaumu. Jadi apa yang kita diucapkan dalam mulut kita, itu bisa balik menyerang kita. Jadi peribahasa ini, pepatah ini mengingatkan kita agar hati-hati dalam ucapan perkataan kita. Jadi mulut adalah harimaumu, tapi di dalam satu hal juga firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi lidah ini bagian kecil dari anggota tubuh kita. Tapi untuk menjinakkan lidah ini tidak gampang, susah sekali dan perlu usaha yang sungguh-sungguh sangat bagi setiap kehidupan kita. Kita aja satu sisi, kamu telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, telah ditebus. Apakah kamu sudah bertobat? Mungkin iya pertobatannya, tapi apakah lidah kita sudah bisa bertobat? Mari kita lihat kebenaran firman ini, saya baca firmannya. Ya, minta tolong Mas Daniel, tadi Bapak Ibu bisa lihat hati sumber kehidupan di dalam Amsal 4 ayat 23, mata adalah pelita hati, itu ditulis dalam Matius 6 ayat 22, 23, tapi mulut adalah harimaumu, itu adalah peribahasa. Di Alkitab tidak ada usah dicari di Alkitab itu. Nah terakhir, hidup mati dikuasai lidah. Kita lihat dalam Amsal 18 ayat 21. Apa kata firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 21? Terima kasih Daniel, anak muda ya. Jadi saya tidak masalah kalau masih anak muda mau penampilannya anak muda. Tapi di satu sisi kalau kita masih muda, kita mencari Tuhan, itu adalah suatu kebanggaan buat kita semua. Kebanggaan buat saya sendiri, kebanggaan buat orang tua. Orang tua senang enggak anak-anaknya lihat anak-anaknya ke gereja? Senang? Istri senang lihat suaminya pelayanan? Senang. Suami senang lihat istrinya pelayanan? Puji Tuhan.
Puji Tuhan, tapi ada kadang-kadang nggak suka. Tapi di satu sisi pelayanan itu adalah prioritas kita kepada Tuhan. Jadi utamakan dulu pelayanan kita di rumah, baru pelayanan di gereja. Kalau kita di rumah masih belum beres, terus pelayanan di gereja, apakah bisa memuliakan Tuhan? Hati-hati. Jadi mata kita tertuju, mata Tuhan tertuju pada hati kita. Mari kita lihat, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lihat dalam Amsal 18 ayat 21, apa kata firman Tuhan? Amsal 18 ayat 21. Ya, Hidup dan mati dikuasai lidah. hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hidup mati kita dikuasai lidah. Siapa pernah pelayanan di dalam kedukaan? Saya tahu Mas Anton pernah, saya, ada sama Mbak Intri, Pak Teni ada, Bu Titin. Pernah enggak perhatiin lidahnya orang mati? Mbak Titin pernah? Gimana lidahnya orang mati? Masuk ke dalam. Waktu ngasih baju, dimandiin, dibedain. Jadi lidahnya orang meninggal, yang meninggalnya dengan baik, memang dia meninggal tidak memaksakan diri, gitu. Maksudnya tidak bunuh diri. Kalau orang bunuh diri meninggalnya kebalik dia. Karena hidup mati kita adalah di tangan Tuhan. Kalau kita paksakan diri kita bunuh diri, lidah kita menjulur keluar. Kalau dia meninggal memang karena dipanggil Tuhan, masuk lidahnya ke dalam. Dulu saya belum pernah pelayanan yang namanya, sorry Mas Daniel ya, agak berdiri sebentar, agak lama, enggak apa-apa, biar panas sedikit ya. Jadi kalau meninggalnya yang baik-baik saja, gampang sekali kita memandikan, ngasih baju, rawat. Kebetulan minggu yang lalu yang doa waktu buah firman Pak Rimbawo itu adalah teman saya pelayanan dulu. Jadi yang paling berat buat kita adalah melayani mereka yang, mohon maaf ya, mereka meninggal karena sakit HIV/AIDS. Warnanya mungkin kalau sekarang kalau dia sehat, segar, warna tubuhnya sebelum dia terjangkit HIV itu mulus, kuning langsat, enak kelihatan. Tapi kalau sudah masuk penyakit itu warna kulitnya berubah. Hitam, dan kalau sudah fasenya sudah mau meninggal, gosong. Bayangin sekitar 6 atau 8 tahun yang lalu, yang ngomong 6-8 tahun yang lalu atau lebih mungkin, banyak daripada orang-orang mereka dibuang. Karena kalau mereka terjangkit HIV/AIDS, kamar yang ditempatin di rumah sakit itu adalah kamarnya khusus, isolasi. Tidak boleh banyak orang yang ngunjungin. Dan bahkan keluarganya pun juga tidak mau ngunjungin. Kasihan saya ngelihat, kasihan. Jadi saya ada terbeban dalam hal itu. Jadi waktu itu saya punya teman pelayanan, ada Pak Andi Prawira, Jonathan Andi Prawira, yang pelayanan memang khusus untuk underground, orang-orang yang dibuang. Pas waktu dia meninggal, kita informasikan ke keluarganya, Pak saya serahin ke Pak aja, mau diapain terserah, jangan bawa pulang, jangan bawa ke kampung. Jadi kalau kita, mohon maaf kalau kita pegang orang-orang yang sudah begitu kronisnya karena bahayanya HIV/AIDS itu, mau pegang kulitnya itu rasanya kok mau apa namanya, kayak daging itu loh, mau dicuil itu udah langsung lepas gitu. Makanya buat orang yang mau memandiin sama itu udah pakai sarung tangan, sudah pakai masker segala macam, kadang-kadang kasihan. Tapi mudah-mudahan tidak ada satupun daripada kita terjangkit daripada penyakit-penyakit yang berat. Oke, mari kita hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal 18 ayat 21. Jadi lanjut dalam Mazmur 141 ayat 3. Sudah selesai tadi di Amsal? Belum Pak. Oke, lanjut. Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. akan memakan buahnya. Oke, sekarang dalam Mazmur 141 ayat 3. Sorry loncat ya. Apa kata firman bahwa hidup mati kita itu dikuasai oleh lidah.
Mazmur 141 ayat 3. Mazmur 141 ayat 3. Ya. Awasilah mulutku, Awasilah mulutku, ya Tuhan, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. berjagalah pada pintu bibirku. Mohon maaf lu Daniel. Ini adalah doanya Daud kepada Tuhan waktu dia datang kepada Tuhan memohon agar Tuhan berjaga-jaga di dalam kehidupannya. Dia minta ampun kepada Tuhan dan dia minta Tuhan karena sebagai manusia dia tidak mampu mengekang lidahnya, mulut dan perkataannya. Dia berkata, sekali lagi ulang Mas Daniel. Mazmur 141 ayat 3. 3. Awasilah mulutku, Awasilah mulutku, ya Tuhan, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. berjagalah pada pintu bibirku. Terima kasih. Maka pentingnya kita minta hikmat daripada Tuhan. Sekarang ke gereja saja tidak mau, membaca Alkitab tidak mau, berdoa tidak mau. Cuma diisi maunya makan aja, pas makan juga teriak-teriak sama ibunya, kok masaknya gini? Kok nggak ada apa-apa, ngamuk? Gimana kita bisa mengekang bibir kita? Jadi kita di bulan pertobatan ini Tuhan mengingatkan kita agar kita bertobat di dalam lidah kita, agar kita bisa menguasai bibir kita. Kita semua rindu agar bibir panca indera yang Tuhan kasih ini dipergunakan untuk mengucapkan kata-kata berkat. Tuhan rindu agar bibir hati kita ini dipenuhi dengan kebaikan. Mari perhatikan. Menjaga hati dengan penuh kewaspadaan sama dengan menjaga perkataan dibutuhkan penguasaan diri. Jadi untuk menjaga perkataan kita dibutuhkan penguasaan diri, harus kita bisa menguasai diri. Bukan cuma menguasai hati aja, tapi kita bisa menguasai diri, bisa menguasai perkataan kita. Jadi menjaga hati sama dengan penguasaan diri. Menjaga perkataan perlu usaha yang terus-menerus diperjuangkan. Kita harus bertobat di dalam lidah kita. Untuk mengekang lidah kita, kita harus bertobat di dalam perkataan kita. Mari kita lihat konteks sekarang di dalam Matius 12. Tema ayat dasar kita dalam tema pertobatan. Matius 12 ayat 33 sampai 37. Matius 12 ayat 33 sampai 37. Matius 12 ayat 33 sampai 37. Ya. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, ini berbicara apa? Kalau kamu mengatakan pohon itu baik, itu berbicara tentang ucapan bibir kita. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, lanjut. maka baik pula buahnya. Maka akan baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya, Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. pohon itu dikenal. Amin. Terima kasih. Duduk dulu Mas Daniel. Jadi kita bisa mengenal perbuatan orang, kita bisa mengenal perilaku orang itu dari ucapan perkataannya dia. Dari buahnya. Dari buahnya. Jadi suatu pohon kamu katakan baik, hasilnya pasti baik. Ini adalah kita pertama diingatkan oleh Tuhan, perhatikan jadi poin penting pertama yang Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat Matius 12 ayat 33, konteksnya berbicara hati-hatilah di dalam mengatakan sesuatu. Jadi suatu pohon kamu katakan baik, hasilnya pasti baik. Jadi poin penting di sini pertama, hati-hati dalam perkataan kita.
perkataan orang beriman yang sudah diselamatkan dalam Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Yakin enggak perkataan kita punya kuasa? Karena kalau ada Kristus di dalam hati kita, apapun yang kita ucapkan, itu ada kuasa. Hati-hati dalam perkataan kita. Terlebih lagi, kalau kita bangun pagi-pagi, apakah perkataan kita adalah perkataan berkat? Waktu kita bangun pagi-pagi, ataukah perkataan kita perkataan ngomel, bersungut-sungut seperti bangsa Israel? Atau kata-kata berkat yang kita ucapkan? Mari kita mulai dari sini, karena yang keluar dari mulut kita itu sungguh penuh kuasa, ada kuasa daripada Tuhan Yesus. Kalau bangun pagi, Tuhan terima kasih, aku bisa bangun pagi ini. Mataku masih bisa melihat, aku bersyukur bahwa Engkau baik. Perkatakan hal-hal yang baik sehingga kita bisa melewati hari itu dengan damai dan tentram. Jangan memperkatakan kata-kata kutuk waktu bangun pagi. Aku ini udah datang bangun terlambat, gak tahu bosku trewel sekali. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Bangun pagi sudah ngomel, sudah ribut sama suami, sudah ribut sama istri, sudah ribut sama anak-anaknya. Bangun pagi, kamu udah dari kemarin dipersiapkan PR, baru pagi udah berangkat sekolah, udah baru kamu sibuk. Bodoh sekali kamu, mohon maaf. Tanpa sengaja kadang-kadang kita sebagai ibu atau sebagai bapak mengatai anak-anak kita dengan perkataan-perkataan yang tidak bagus. Anaknya bangun pagi dia butuh support, dukungan daripada kita. Pagi-pagi dia sudah diumpat, sudah dimarahin. Cepat kamu mandinya lelet sekali kamu. Itu kata-kata berkat atau kata-kata gini? Kutuk. Jangan pernah dari bibir kita keluar perkataan-perkataan yang tidak bagus. Lalu kita bilang, oh kamu lelet, anak kita lelet nanti. Kamu bodoh. Jadi anak kita bodoh. Kamu nakal. Ya nakal, karena firman dengan jelas berkata bahwa suatu pohon kamu katakan baik, hasilnya pasti baik. Ini berbicara tentang ucapan perkataan kita. Contoh mungkin yang teman-teman yang tidak pernah berjemaat di GPT Baitani di Teguh Umar. Gembala senior Bapak Pendeta Firmanyo. Ini hal yang simpel, tapi kadang-kadang kayaknya gak masuk akal, tapi luar biasanya itu terjadi. Dan saya sendiri juga mengalami, dan dia punya orang tua di Sitiarjo di Malang Selatan. Dia punya pohon kelapa itu udah besar, lama sekali tidak berbuah-buah. Ya jengkel enggak kalau sudah dirawat, sudah gede, lama tapi tidak berbuah-buah, jengkel. Tapi apa yang dia lakukan, dia ingat kebenaran firman Tuhan, perkatakan perkataan yang membangun, yang memberkati. Jadi kita orang Kristen, apalagi orang Pentakosta, tidak perlu berdoa duduk di ruangan tertentu, minta berdoa. Memang saat-saat tertentu kita disarankan Tuhan untuk datang ke ruangan yang tertutup untuk berdoa. Tapi saat-saat tertentu kita Pentakosta, kalau kita mau naik motor aja kita bisa berdoa. Demikian juga pohon, dia kehidupan, Tuhan yang nyiptakan. Kita ngomong sama pohon, engkau pohon mangga, engkau sudah besar kok enggak pernah berbunga kamu, kok enggak pernah berbuah kamu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh tahu bahwa perkataan kita punya kuasa. Balik lagi akhirnya hambanya, Bapak Pendeta Senior Om Firmanyo sama orang tuanya, saya menceritakan ceritanya, kesaksiannya dia. Dia berbicara, orang tuanya ini berbicara sama pohon kelapa. Pohon kelapa, engkau harusnya menjadi berkat, engkau berbuah lebat. Dan apa yang terjadi setelah dia memperkatakan itu,
tidak sampai 4 bulannya, pohon itu mulai mengeluarkan buah. Dan itu terjadi, buahnya banyak sekali, lebat sekali. Dan dia juga pernah menyaksikan pohon anggrek. Dia sedang tanaman anggrek. Waktu dia nyiram pohon-pohon anggreknya, dia ngomong sama anggreknya, engkau berbunga yang baik. Puji Tuhan, anggreknya banyak yang berbunga bagus. Dan saya pernah mengalami sendiri juga. Saya waktu di Jawa, mertua saya sebelum dipanggil Tuhan, dia menanam mangga di depan pekarangan rumah. Mangga itu tidak berbuah, udah gede sekali. Saya beberapa kali udah pulang ke Jawa, tapi mangga itu tidak pernah berbuah. Sampai almarhum mertua saya dipanggil Tuhan, belum berbuah. Akhirnya saya ingat kesaksian daripada hambanya, dan demikian juga saya sama istri sepakat. Jangan ditebang pohon ini, karena udah mau ditebang, udah gede sekali tidak berbuah. Jangan ditebang pohon ini. Akhirnya saya sama istri sepakat ngomong sama pohon itu, berdoa. Engkau adalah menjadi berkat. Engkau harusnya berbuah dan menjadi berkat. Jangan sampai engkau dibuang. Setelah kita berdoa, ngomong sama pohon mangga itu, enggak sampai 6 bulannya, saya dapat kabar dari adik saya di Jawa. Ternyata doamu manjur ya. Mangga ini berbuah, berbunga. Dan buahnya lebat sekali. Dan sampai akhirnya puji Tuhan, pas waktu itu lebaran atau apa, saya pulang, saya bisa menikmati buah berkat dari mangga itu. Dan manis sekali, itu mangga harum manis. Udah lebih dari 5 tahun kayaknya, 5 tahun apa 6 tahun itu tidak pernah berbuah. Tapi akhirnya tidak jadi tebang sampai sekarang dan rajin berbuah. Makanya perkataan kita itu sangat penuh kuasa. Jadi suatu pohon kamu katakan baik, hasilnya pasti baik. Jadi perkataan-perkataan berkat harus keluar dari mulut kita. Jangan ada caci maki. Selanjutnya dari Matius 12 ayat 33 juga berkata, dari buahnya pohon itu akan dikenal. Kita juga tahu suatu pohon ada yang berbuah, ada yang tidak. Tapi dari buahnya kita bisa mengenal pohon tersebut. Jadi dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi ada teladan yang bisa ditinggalkan di dalam kehidupan kita. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu pepatah ya. Jadi orang-orang menyebutkan peribahasa. Jadi buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang artinya perilaku anak-anak kita terlihat dari cara mendidik dan membesarkannya. Itu dari kehidupan kita, dari teladan apa yang bisa kita kasihkan buat anak-anak kita. Jadi kelakuan anak kita itu akan mencerminkan kelakuan daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya malas, tidak pernah berkata berkat, suka mukul istri, hati-hati, anaknya pasti akan niru dia. Jadi hati-hati, dari buahnya pohon itu dikenal, mari perkatakan perkataan berkat, jadi toladan buat anak-anak kita. Jadi itu dalam Matius 12 ayat 33, jadi suatu pohon kamu katakan baik, maka hasilnya baik. Kalau kita mengatakan jahat, makanya hasilnya jahat. Jadi hati-hatilah di dalam perkataan kita. Nah sekarang next, di dalam ayat yang ke-34. Daniel lanjut baca 34, apa kata firman Tuhan? Ayat 34. Ya. Hai kamu keturunan ular beludak. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana kamu mengucapkan hal-hal yang baik? Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Sedangkan kamu sendiri jahat. Sedangkan kamu sendiri jahat. Jadi ada satu hal yang dapat kita pelajarin di sini adalah yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Jadi dasarnya apapun perkataan yang keluar dari bibir kita itu asalnya dari hati kita. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi hati nurani kita perlu diisi oleh kebenaran firman Tuhan.
Tanpa sadar kita mencerminkan kehidupan kita dari ucapan bibir kita. Jadi kalau perkataannya adalah perkataan kotor, berarti hatinya adalah kotor. Walaupun dia bilang, wah aku baik, aku sudah baik sekali sama dia, aku tidak pernah berbuat jahat sama dia. Tapi bisa kelihatan. Dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi hati nurani perlu diisi kebenaran firman Tuhan. Jadi hati-hati kita dalam hidup ini. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hati kita perlu beres. Kalau kita masih belum beres di hadapan Tuhan, hati kita itu masih terluka. Jadi ada kata-kata yang tidak menjadi berkat yang keluar dari ucapan bibir kita. Jadi perkataan-perkataannya perkataan-perkataan kotor, isinya fitnah, isinya ngomongin orang. Itu karena hatinya itu iri hati. Kalau dia suka masih ngomongin orang, itu hatinya itu belum beres. Di sana ada unsur iri hati. Dia tidak suka melihat orang lain senang. Dia tidak pernah diperhatikan. Jadi itu harus dibereskan dulu. Minta ampun sama Tuhan. Puji Tuhan kita kalau anak-anak Kristen, kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia akan mengirimkan Roh Kudusnya yang akan memampukan kita sehingga kita bisa merubah hati kita. Jadi hati kita harus beres. Selanjutnya ayat yang ke 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang Kalau orang yang baik pasti mengeluarkan hal-hal yang baik. dari perbendaharaannya yang baik, Dari perbendaharaannya yang baik. dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. dari perbendaharaannya yang jahat. Dari perbendaharaan yang jahat. Jadi orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik. Demikian juga orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Jadi orang baik itu pintar menjaga perasaannya dia. Dia pintar menjaga perasaannya. Kalau orang jahat dia perilakunya buruk. Jadi sangat jelas dikatakan di sana, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik. Jadi kalau kebenaran atau kebaikan mau ditaruh di tempat yang paling jahat pun mereka akan tetap baik. Kalau itu memang kebenaran dan itu mereka baik, ditaruh di tempat dimanapun mereka akan baik karena hatinya sudah beres. Tapi kalau orang yang jahat mau ditaruh di tempat baik pun hatinya pasti akan penuh kegeraman, iri hati, fitnah, kata-kata kotor. Dia belum beres dengan hatinya dia sendiri. Jadi orang jahat akan selalu senantiasa mengeluarkan hal-hal yang jahat. Jadi perilakunya jahat, kata-katanya kotor. Isinya adalah intimidasi. Jadi sifat-sifatnya kalau orang-orang yang jahat itu sama dengan sifat-sifatnya iblis. Yang provokasi, suka intimidasi, suka iri hati, suka fitnah, suka kata-kata yang kotor. Suka menjelekkan orang. Setan itu, kamu berdosa loh. Kemarin kamu nonton yang nggak baik. Itu datangnya dari iblis. Padahal kita sudah, aku minta ampun Tuhan. Kemarin aku sekilas ngelihat hal-hal yang tidak baik. Tuhan udah ampunin, tetapi iblis itu ada di sekitar kita, dia mengintimidasi kita. Kamu kemarin ngelihat, kamu kemarin ngatain orang itu. Kamu diomongin sama dia. Hati-hati, kita harus menjaga perasaan kita dan menjaga perilaku kita. Jadi orang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat. Jadi kalau isinya setiap hari, isinya umpatan, bahasanya adalah bahasa sampah, bahasa-bahasa kotor. Walaupun dia ngasih bantuan, walaupun dia menolong kita, mungkin cuma orang itu respect waktu dia saat menolong aja.
Dia menolong cuma untuk mencari hormat untuk dirinya sendiri. Hati-hati kita. Kita harus belajar di sini, di dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita, agar kita bisa menjaga perasaan kita. Jadi orang baik mengeluarkan hal yang baik, orang jahat mengeluarkan yang jahat. Nah sekarang ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia diucapkan setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya apa enggak? Tidak ada daripada kita bebas dari penghakiman Allah. Kita memang diselamatkan, ya diselamatkan. Waktu engkau diselamatkan, segala dosamu diampuni. Tapi setelah itu kalau engkau tidak bisa mengekang bibirmu, tidak bisa mengekang hatimu, tidak bisa mengekang lidah kita, sehingga kita melakukan hal-hal kejahatan, apapun yang kita perkatakan, perbuatan apapun yang kita lakukan, kita harus pertanggungjawabkan pada hari penghakiman terakhir nanti. Jadi hati-hatilah kita di dalam hidup ini, jangan sembarangan kita di dalam tutur kata kita. Setiap kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau zaman sekarang, apakah itu dosanya termasuk dosa TikTok? Bikin TikTok kata-katanya tidak bagus. Tuhan Maha melihat. Tidak terkecuali TikTok. Banyak di status di media sosial statusnya cengkel sekali aku sama dia loh. Memang dia aja yang bisa gitu. Itu kan berarti mencerminkan dirinya sendiri. Jadi buat Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, sidang jemaat GPT Bukit Iman yang dikasih Tuhan, kalau pasang status jangan pasang status waktu galau ya. Atau saat jengkel. Ya mungkin hati kita akan plong, aku udah biarin dah. Tapi ingat, mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Jadi jangan pernah nulis status setelah nulis status yang tidak baik. Kalau seandainya perasaanmu lagi galau, lagi disakitin orang, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku minta ampun hari ini aku tidak ada damai di dalam hatiku. Aku lepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hatiku. Sebutkan namanya. Karena kalau kita melepaskan pengampunan, hati kita terbebas dari tuduhan, dari dosa. Dan berkat itu datang. Kalau kita belum melepaskan pengampunan, kita menambahkan beban di dalam hati kita. Jadi hati-hati dalam setiap perkataan kita. Jadi setiap kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan. Puji Tuhan kalau tidak dituntut di Undang-Undang ITE sekarang. Kalau kita ngasih komen, ikut komentar yang tidak baik, itu bisa dituntut di dalam Undang-Undang Pidana, yaitu hukum Undang-Undang ITE. Dan ingat sekarang lagi apa kata firman di dalam Matius, tadi kan ayat yang 36, yang terakhir ayat 37, apa kata Tuhan? Ayat Agar 37. kita hati-hati di dalam perkataan kita, agar kita menjaga tutur kata perkataan kita. Ayat 37 apa kata firman Tuhan? Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi menurut ucapan dan engkau akan dibenarkan, dan karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kita tidak bisa bebas dengan perbuatan perkataan kita. Ini yang berbicara tentang ucapan saja, bukan tangan, kaki, hati kita itu beda. Ini cuma ngomong masalah
kata sia-sia. Kata perkataan-perkataan yang sia-sia. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Hati-hati di dalam ucapan perkataan kita. Jadi sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab. Jelas sekali firman Tuhan ini berkata kita harus bertobat di dalam perkataan kita. Jangan ada kata-kata sia-sia keluar dari bibir kita. Jadi bibir kita akan tidak mengeluarkan kata sia-sia kalau hati kita beres. Jadi kalau seandainya hati kita belum beres, mari kita bereskan. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau seandainya kita belum bisa menyelesaikannya sama orang pribadi secara langsung, ngomong sama Tuhan. Kalau kita malu masih merasa keras kepala, tidak mau minta maaf sama orang yang menyakiti kita, ngomong sama Tuhan. Tuhan mampukan aku sehingga aku mampu mengampuni mereka yang menyakitin aku. Tuhan akan mampukan kita. Sehingga hati kita beres. Sehingga kita waktu menghadap tata pengadilan terakhir, kita boleh berdiri. Ini aku Tuhan. Aku bertanggung jawab di dalam kehidupanku. Mari kita lihat dalam Roma 14 ayat 10, apa kata firman Tuhan? Roma 14 ayat 10. Ya. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, Karena ada yang tertulis, yang ditulis di dalam Alkitab. demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang akan bertekuk lutut di hadapanku. Iya, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Allah. Dan semua orang akan memuliakan Allah. 12. Ya, Demikianlah setiap orang di antara kita ya. akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungan jawab di hadapan Allah tentang dirinya sendiri. Bukan tentang istri, bukan tentang suami, bukan tentang anak atau mertua kita. Mungkin kita jengkel sama mertua kita. Bukan masalah mertua, adalah masalah kita sendiri. Jadi hati kita perlu dibereskan. Karena pada hari pengadilan terakhir, jadi kita harus bertanggung jawabkan setiap kata sia-sia yang kita perkatakan. Ditegaskan kembali dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Saya minta tolong Daniel sebagai ayat terakhir. 2 Korintus 5 ayat 10. Ya, apa kata firman Tuhan? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Setiap orang akan menerima patut apa yang akan diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Sesuai apa yang dilakukannya dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Baik ataupun jahat. Jadi masing-masing kita akan bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Jadi rupanya makasih Daniel, rupanya sumber bencana dan malapetaka itu adalah dari perkataan kita. Berkat dan kutuk itu keluar dari lidah yang sama. Makanya pagi hari ini mari kita bertobat dengan lidah kita. Mari kita menjaga tutur kata perkataan kita. Hendaklah kita menjadi anak-anak Tuhan, tutur kata kita adalah tutur kata yang memberkati. Jadi memberkati pasangan hidup kita, memberkati anak-anak kita. Kalau kita kata-kata berkat, kata-kata sukacita di dalam rumah tangga, tentunya itu nanti nurun kepada anak-anak kita. Anak-anak kita juga akan memperkatakan kata-kata berkat. Kalau kita juga memperkatakan kata-kata yang tidak bagus, hati-hati. Kalau anak-anak kita mulai berkata-kata yang tidak baik, ingatkan mereka. Karena mereka ada di luar, banyak lingkungan, banyak teman-temannya juga yang mempengaruhi mereka. Kita ingatkan. Jadi ingat sumber bencana dan malapetaka dan kesengsaraan yang kita alami saat-saat ini adalah lidah dan perkataan kita. Mungkin keras rasanya hidup ini, mungkin rasanya mau pergi kemana kok bingung kita.
Sumber bencana adalah karena kita tidak bisa mengekang lidah dan perkataan kita. Lidah kita perlu bertobat. Hati kita harus beres. Kita perlu menjaga perkataan, kita perlu menjaga perasaan diri kita sendiri. Kita perlu menjaga perasaan pasangan hidup kita perlu menjaga perasaan anak-anak kita. Kita perlu juga membereskan hati dan menjaga hati kita. Kalau firman atau kata-kata motivasi mungkin Bapak Ibu pernah baca dan beberapa kali ditulis dalam buku-buku. Perkataan kotor itu sama dengan kita memaku di dinding. Jadi waktu kita paku di dinding, paku itu kita palu, perkataan itu kita ucapkan. Seperti paku itu menusuk hati anak-anak kita. Menusuk hati istri kita atau menusuk suami kita. Kamu jadi suami gak bertanggung jawab, tidak bisa berpenghasilan, kamu tidak memperhatikan keluarga. Hati-hati. Kalau seandainya suami kita mungkin tidak bertanggung jawab, mungkin dia tidak sama dengan suami orang yang lain. Mari sama-sama gandeng tangan, ini adalah suamiku, ingat perkataan komitmen iman waktu engkau diberkati Tuhan. Aku berjanji, aku akan senantiasa mengasihi engkau, baik suka maupun duka. Jadi waktu engkau dalam keadaan duka jangan mengumpat, ajak suamimu, gandeng tangan. Apa yang bisa kita lakukan sehingga kita boleh keluar dari situasi ini. Katakan kata-kata yang membangun, kata-kata berkat. Jangan umpat istri kita, kalau umpamanya istri kita belum bisa masak, enggak apa-apa, masih bisa beli di luar kok. Tapi kalau keseringan beli di luar terus. Jadi kadang makanan di luar kan kita tidak tahu isinya apa aja. Ukuran petsennya kalau umpamanya di rumah kita penyedap rasanya kan bisa kelihatan ya. 1 sendok, 2 sendok. Kalau di luar biar enak. Berapa sendok? 5 sendok ya? Ya, dia tidak peduli bagaimana nantinya dia ke depan. Tapi kalau istri yang memasak, ibu yang memasak, dia memasaknya dengan hati. Karena dia masak bukan untuk hari ini. Walaupun toh kadang-kadang mungkin masak jengkel. Masa dikasih duit belanja cuma aku bisa beli tahu aja hari ini. Mungkin ada jengkel tapi Tuhan terima kasih hari ini aku bisa beli tahu. Aku akan berkati tanganku, mampukan aku bisa mengolah. Jadi dia melakukan dengan hati. Kalau umpamanya istrimu saat ini masih belum bisa masak, sama-sama. Zaman sudah maju, teknologinya modern sekarang. Kalau seandainya tidak cukup dengan resepnya, siapa yang chef terkenal? Chef Juna ya. Juna kan karena chef artis. Yang dirahasiakan banyak sekali dari chef Juna. Dia tidak kelihatan cara mana yang dimasukin dulu. Waktu kita masak, garamnya dimasukin atau duluan atau belakangan. Bawang putihnya dimasukin di duluan atau belakangan. Itu adalah teknik-teknik yang dia sembunyikan. Resep boleh sama, tapi hasil masakannya beda. Yang menentukan beda apa? Apa yang menentukan beda? Siapa yang tukang masak, Cuco? Saya tahu Cuco tukang masak dia. Masak dia diajarin pasti komen. Jadi masak dari hati seperti masakan mama kan? Seperti masakanmu di rumah. Jadi enaknya Cuco sama enaknya saya beda. Jadi kalau umpamanya ada chef yang bilang masakanmu yang paling terbaik, benar itu. Terbaik buat dia, buat lidah kita beda. Ada yang suka asin, padahal udah asin sekali tapi dia bilang kurang asin. Contohnya saya ya, kalau saya ngasih komen istri saya masak, enak apa? Kurang asin gitu. Didengerin enggak sama istri saya? Kadang-kadang didengerin, puji Tuhan, kadang-kadang enggak. Karena sudah asin nyatanya kok. Tapi karena saya suka asin, jadi saya aja suami istri masih seleranya beda. Jangan banding-bandingkan masakan istri kita sama masakan istrinya orang lain.
Siapa yang suka banding-bandingkan? Weh, mamaku paling pinter loh masak. Istri kalau digituin jengkel gak? Puji Tuhan kalau bilang enggak ya. Awas kamu ya, besok tidak masakin lagi aku ya. Ya, waktu istri kita mau memasak, hargai dia. Walaupun toh kurang, mungkin rasanya tidak sesuai dengan selera kita. Ngasih masukannya nanti jangan langsung to the point. Umumnya ibu-ibu tidak suka dikritik langsung. Jadi dia bilang makan bakso, waktu diajak makan bakso belum tentu dia suka baksonya. Oh, kok aku tadi maunya makan ayam goreng kok ajak ke bakso gitu. Padahal dia tadi ngomong mau makan bakso. Jadi itulah kehidupan. Dibutuhkan saling menghargai. Jadi perkataan kita harus nantiasa penuh berkat, perkataan-perkataan yang terbaik. Jadi sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, mari kita lihat di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Jadi kita harus belajar mengekang lidah kita, menjaga tutur kata. Jadi kalau bisa diam, ya diam. Jangan ngomong duluan. Karena itu akan mencerminkan hati kita. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Berhati-hatilah di dalam tutur katamu. Tutur kata kita harus kita perhatikan. Jadi kita harus beres hati kita. Kalau hati kita betul-betul beres, diisi oleh kebenaran firman Tuhan, hati kita akan cenderung bisa berhati-hati. Di dalam tutur kata. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Mari kita perhatikan apa kata firman sebagai ayat terakhir dalam Amsal 10 ayat 19. Jadi ayat terakhirnya udah 3 kali saya ngomong ya. Ya. Jadi ini betul-betul terakhir. Apa kata firman dalam ayat Amsal 10 ayat 19? Amsal 10 ayat 19. Saya minta tim musik bersiap-siap semua. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Artinya jangan cerewet jadi orang. Ya. Jangan cerewet jadi orang. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Lanjut. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Berakal budi adalah bijaksana. Kalau kita lebih banyak mendengar dan melakukan daripada lebih banyak ngasih komentar tapi tidak melakukan, itu hati-hati dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan sangat jelas, kita akan bertanggung jawab nanti. Tuhan akan mengadili kita dalam pengadilan terakhir. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Jadi mari kita bertobat dalam lidah kita. Mari kita berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Atau banyak mungkin dari kita juga masih belum bertobat dari tutur katanya. Kata-katanya mungkin lembut, dia tidak kasar bahasanya. Jadi kalau umpamanya kata-katanya orang-orang itu agak keras, kalau di Bali orang Singaraja agak bahasanya agak tinggi ya slangnya. Tapi kalau di Indonesia, jadi orang Bali, apalagi orang Jawa, orang Solo berkata ketemu sama orang Sulawesi, ya, udah langsung dah. Padahal orang Sulawesi itu tidak marah, tapi buat orang Solo atau orang Bali jengkel jadinya. Ataupun orang Bali ketemu orang Batak, padahal orang Batak maunya mereka tidak marah, cuma ngomong wajar aja, tapi buat orang Bali beda. Mari kita bisa menguasai tutur kata kita. Mari kita sama-sama menaikkan pujian 3. Kita naikkan pujian yang terakhir. Yesusku penyelamatku. Mari kita serahkan hidup kita. Jadi kita harus menjaga hati perasaan kita. Sehingga mulut bibir kita tidak mengeluarkan kata sia-sia. Sehingga bibir kita adalah memperkatakan kata-kata berkat senantiasa.
Sudah, mari kita nyanyikan, saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita aminkan apa yang sudah kita dengar. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari, biarlah mulut kita memuji Tuhan. Memuji keajaiban kasih-Mu. Haleluya, Yesus penghibur. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Dialah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita. Di dalam hidup ini tidak ada satupun daripada kita tidak ada punya masalah. Kita masih bergumul di dalam kehidupan kita, berjuang mengisi keselamatan itu dengan perbuatan-perbuatan menghormati bagaimana Kristus telah menebus kita. Hari ini kami telah belajar Tuhan, agar kami menjaga tutur kata kami. Hari ini kami telah belajar Tuhan, diingatkan Tuhan, pada hari penghakiman terakhir masing-masing daripada kita akan bertanggung jawab atas setiap perbuatan dan tutur perkataan kita. Firman-Mu mengingatkan agar jangan sampai kata sia-sia keluar dari mulut kita. Biarlah mulai hari ini Tuhan Kau ingatkan agar kami mengatakan kata-kata berkat. Kami akan senantiasa menghargai. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah mulut lidah kami belajar memperkatakan kata-kata yang membangkitkan semangat buat orang-orang di sekitarku. Memberikan dorongan iman yang kuat buat suami, istri, buat orang tuaku. Terlebih lagi buat anakku. Bebaskan aku dari rasa bersalah Tuhan. Bebaskan aku dari rasa intimidasi. Bebaskan aku dari rasa kutuk Tuhan. Karena Engkau yang telah menyelamatkan hidup kami. Sehingga hati kami tidak ada rasa iri hati. Tidak ada kata-kata kutuk keluar dari mulut yang sama. Biarlah kata-kata berkat. Seperti air, biarlah itu memancarkan air aliran yang murni dari hati dan pikiran kami. Ampunilah kami Tuhan, jika sering hati kami isi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sering kami mengisi hati-hati kami dengan kegiatan-kegiatan yang kotor Tuhan. Ampunilah kami Tuhan.
bereskan hati kami, sehingga kami dapat menjaga tutur kata kami, sehingga kami dapat berlaku taat senantiasa, setia, baik dalam perbuatan dan tutur kata kami Tuhan. Kau dapati kami adalah anak-anak yang setia, yang diberkati karena Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu yang penuh kuasa sanggup mengubahkan hati dan pikiran kami. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Tiba saatnya sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu, untuk pelebaran kerajaan-Mu di bumi. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kau berkati tangan-tangan yang mengembalikan milik-Mu lewat perpuluhan Tuhan. Baik lewat tatangan juga Tuhan Kau berkati. Kau berkati ekonomi, usaha, pekerjaan daripada seluruh umat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan kami pada pagi hari ini. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu diberkati semua. Haleluya. Kita saatnya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian Allahku dahsyat. Bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yes, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yes, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Haleluya. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan menunggu Newsweek selama minggu ke depan. Silakan multimedia. Lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you when you were always near. In troubled times it's
selama sepekan ke depan ulang tahun pribadi tidak ada. Zero. Ulang tahun pernikahan juga tidak ada. Bagi Bapak Ibu yang sekiranya rindu untuk mendaftarkan ulang tahun pernikahannya, silahkan untuk melaporkan ke bagian Bapak Gembala, Gembala sidang kami. Nanti akan dicatat, kemudian akan didoakan ya Bapak Ibu. Baik, kemudian info berikutnya adalah ibadah Komsel minggu depan, Kamis depan tanggal 27 Juli akan diadakan jam 7 malam di rumah keluarga Bapak Abdi Setiawan. Wow, di atas gunung kita akan jalan-jalan. Kita akan melepas rindu ibadah kakak seperti dulu ya Bapak Ibu. Haleluya. Kemudian kita akan mengapresiasi semua pelayan yang bertugas minggu hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Tuhan Yesus yang akan memberkati Bapak Ibu semua. Haleluya. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan saling mengucapkan selamat hari Minggu. Senggol kanan kiri, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang Bapak Gembala untuk menutup. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah hari ini. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Jadi mohon maaf, mungkin ada teman-teman kita yang baru, yang namanya belum dicatat, nanti bisa menghubungi Ibu Gembala atau teman penerima tamu. Mungkin ada yang kelewatan yang berulang tahun bulan Juli, biar kita sama-sama doakan. Ada yang kelewatan? Jadi atau ulang tahun pernikahannya ya, nanti kita sama-sama doakan. Mari kita naikkan pujian Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi benar Tuhan, amin. imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebelum kita ulang pujian ini sekali lagi, yang datang pada pagi hari ini, siapapun dari kita, Tuhan yang permasalahan apa yang sedang menghimpit hatimu, hati kita hari ini, berjanji, tantangan apa yang sedang terjadi, kita punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Mari kita taruh tangan kita dalam hati kita, kita serahkan seluruh permasalahan kita ke dalam tangan-Mu. Kemenangan darimu kiranya, haleluya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah glory, haleluya, dan memperluas daerahku. glory, haleluya, Yesus. Benar, Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan Tuhan. Dan kiranya Oh, haleluya, Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. dan Tuhan Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. dengan iman kami percaya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Dengan iman aku berjanji, Engkau Allah yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya, kuasa-Mu sungguh sangat luar biasa. Ku terima sekarang kemenangan yang daripada Engkau Tuhan.
Kami menang dari segala permasalahan kami. Kami menang dari segala pergumulan kami. Kami dibebaskan dari rasa bersalah dalam kehidupan kami. Dan bahkan kami dibebaskan dari dosa kutuk yang membelenggu hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai tiba saatnya sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Perekonomian yang saat ini sudah makin membaik Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau memberkati kami Tuhan. Berikan kami kemampuan senantiasa untuk berusaha sungguh-sungguh lagi Tuhan. Dalam iman kami, baik dalam usaha pekerjaan kami, di dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pendidikan anak-anak kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati para pemerintah yang ada di Pulau Bali Tuhan. Baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan bahkan Tuhan ketua RD, ketua RT, pecalang juga. Tuhan Engkau berkati mereka sejauh mereka tidak melanggar firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan saling haleluya menjaga kehidupan kami dengan tetangga samping kiri kanan Tuhan. Kami rindu Tuhan biarlah tutur kata Kristus ada dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh memenangkan banyak jiwa Tuhan dan mereka boleh mencari Engkau adalah Tuhan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami Tuhan. Demikian juga Hotel Infinity ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati ownernya Pak Gun bersama Ibu Merlin. Engkau berkati manajemen di tempat ini Pak Musin sebagai GM. Demikian juga karyawan. Demikian juga karyawan FMB yang mengatur ruangan ini. Ayo juga tetap Tuhan Kau berkati mereka. Karena kami merasakan Tuhan ada campur tangan-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh haleluya. Engkau bertata di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan saudara-saudari kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tetap kami serahkan mereka ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Usaha pekerjaan, kesehatan tetap kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dijauhkan kami dari mara bahaya, dijauhkan kami dari penipuan, dijauhkan kami dari percecokan, dijauhkan kami dari percabulan. Segala kuasa-kuasa kutuk dosa itu sudah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Pergi dari kehidupan umat-Mu di GBT Bukit Iman. Dan sepanjang minggu ke depan, biarlah Engkau Tuhan tuntun setiap langkah kami. Bentengi setiap kehidupan kami. Kendaraan kami, usaha pekerjaan kami juga tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang dalam kelemahan tubuh boleh Kau sembuhkan Tuhan. Mereka yang imannya goyah boleh Engkau teguhkan Tuhan. Mereka yang tidak datang beribadah pada pagi hari ini, kami punya pengharapan biarlah minggu depan mereka boleh beribadah bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Bapa, sebelum kami terima berkat yang daripada-Mu, kami mengucap syukur karena Engkau telah menjawab doa-doa kami Tuhan. Karena tidak ada satupun anak-anak kami yang tidak diterima di sekolah yang terbaik Tuhan. Engkau yang telah menolong anak-anak kami. Demikian juga Tuhan, kami mengucap syukur karena sampai saat ini tidak ada satupun dari kami kehilangan mata pencarian untuk pekerjaan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat dua belah tangan, kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus akan melimpahi kita semua. Saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita, kami terima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mampukan kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih.